Sabda Tuhan tidak akan berlalu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikesi SVD. Ibu Bapa, saudari-saudaraku terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan berlayar menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, ada berbagai macam analisa dan pendapat tentang khotbah. Entah itu soal waktu, entah itu soal logika, entah itu soal sesuai atau tidak dengan konteks kehidupan kita. Intinya bahwa kita menerima sabda Allah sesuai dengan latar belakang kita menerimanya. Tidak terlepas juga dari sabda Allah yang sering kita baca atau juga kita dengarkan. Kadang ada yang membaca sambil lalu, kadang ada yang mau membaca sabda hanya sekedar untuk menambah pengetahuan. Tapi tidak jarang juga ada yang benar-benar membaca sabda Tuhan untuk kebutuhan hidupnya. Apapun itu, apapun reaksi kita baik terhadap khotbah, renungan ataupun sabda itu sendiri, kita harus ingat bahwa sabda Tuhan itu abadi, kekal. Ia tidak tergantung pada penerimaan atau penolakan manusia. Ia juga tidak tergantung pada pendapat dan analisa kita. Sabda Tuhan itu abadi. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan menegaskan bahwa sabda Tuhan itu kekal. Ia tidak akan berlalu. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama, dalam penglihatannya, Daniel melihat bahwa kerajaan-kerajaan yang tumbuh besar dari bumi ini, entah kelihatan seganas dan sekuat apapun, toh pada akhirnya binasa di hadapan Allah. Yang abadi dalam penglihatan Daniel adalah anak manusia. Anak manusia yang kita maksudkan adalah sabda Allah atau Yesus, sabda yang telah menjadi manusia. Ke dalam tangannya diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja, dan kerajaannya akan kokoh sampai selama-lamanya. Jika kita berbicara tentang sabda, itu kita bisa memiliki dua pengertian. Yang pertama itu adalah kata-kata Allah. Dan yang kedua, kita tahu bahwa sabda Allah adalah Yesus sendiri yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dalam penglihatannya, Daniel melihat kekokohan sabda Allah, yaitu anak manusia yang ke dalam tangannya diserahkan kuasa dan kehormatan oleh Allah, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Hal ini mengingatkan kita tentang dunia yang kita jalani dan kita bangun, bahwa akan muncul berbagai macam kerajaan, kekuatan di atas muka bumi ini. Tetapi semua itu akan berakhir di hadapan Allah.
yang abadi dan kokoh selama-lamanya adalah kerajaan Allah itu sendiri. Dalam bacaan Injil, Yesus meminta kita untuk membaca tanda-tanda zaman. Jika kita mampu menilai musim dan segala perubahannya, kita pun diminta oleh Yesus untuk menilai datangnya kerajaan Allah. Bahwa tanda-tanda yang ada di bumi itu mau mengajak kita untuk mengenal yang abadi dalam kehidupan kita, yaitu kerajaan Allah. Di dalam pengajarannya itu, Yesus menegaskan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian jika belum melihat kerajaan Allah. Bahkan Yesus mengatakan bahwa langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi sabdanya tidak akan berlalu. Yesus memperingatkan kita akan segala macam ajarannya tentang kerajaan Allah, bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar-benar berasal dari Allah, dan bahwa apa yang dilakukan Yesus di atas dunia ini benar-benar berasal dari Allah. Maka ini merupakan suatu undangan bagi kita untuk berdiri dan berpegang di atas sabda Allah. Karena walaupun langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabda Allah itu kekal adanya. Saudara-saudariku terkasih, sabda Allah tidak akan berlalu. Jangan pernah sungkan untuk mendengarkan sabda Allah. Jangan pernah bosan untuk membaca dan merenungkan sabda Allah untuk kehidupan, bukan untuk sebuah pengetahuan. Jangan pernah bosan untuk mendengarkan renungan-renungan atau khotbah-khotbah yang berbicara tentang firman Allah. Karena kemampuan kita menganalisis dan memahami itu tidak menjamin untuk kita memasuki kerajaan Allah. Tetapi kerendahan hati kita untuk diterangi dan dibimbing oleh sabda Allah, itulah yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Semoga kita semakin mencintai sabda Allah dalam kehidupan kita, baik itu dalam kata-kata maupun dalam perbuatan-perbuatan kita. Tuhan memberkati kita semua.